Shalom saudara-saudara semua. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship kita. Sudah berkali-kali disebut nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya tinggal di Jakarta dengan satu istri dan dua anak. Anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara di Jakarta. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari oven, dan dari kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang ngedrugs, ada yang keluarganya berantakan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara? Ya, saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Mungkin saudara sudah bertemu dengan kakak saya terlebih dahulu, pokoknya perbedaan kita di kepala. Dia rambutnya sudah almarhum. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Om Kris dan Tante Yoti yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-9, itu judul perikopnya Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Ayat 16 sampai 23 Alkitab bilang begini. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ini cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya, bahwa perjalanan orang-orang Israel hanya dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Nah, tapi kalau kita baca cerita ini secara teliti, ternyata orang-orang Israel waktu mereka lagi berjalan dan awan itu mulai diam, mereka harus ikut diam. Dan waktu awan ini mulai bergerak, mereka juga harus bergerak. Dan ternyata kalau kita baca baik-baik, diam dan bergeraknya awan ini sangat-sangat tidak terstruktur. Sangat-sangat tidak beraturan. Kadang-kadang dia diamnya itu dari petang sampai pagi, kata Alkitab. Kadang-kadang dia diamnya 2 hari, kadang-kadang sebulan atau lebih lama. Nah, saya mulai membayangkan, kalau awan ini atau api ini diamnya sebulan atau lebih lama, mungkin enak buat orang-orang Israel. Karena pekerjaan memasang tenda adalah pekerjaan yang tidak mudah.
Ya, siapa yang pernah naik gunung dan bikin tenda? Karena saya sama istri saya, kita hobi. Ya, naik gunung, pasang tenda, tidur dalam tenda, dan sebagainya. Memasang tenda adalah pekerjaan yang tidak mudah. It takes hours, membutuhkan waktu berjam-jam untuk memasang tenda. Nah, kalau awannya diamnya itu cukup lama, sekali lagi, cukup enak pasti untuk orang-orang Israel. Yang mau mandi-mandi, mau acara keluarga, kangen masakan mama, mungkin dimasakin sama mama, kangen mandi, mungkin mereka akan mandi, dan seterusnya. Tapi saudara bisa bayangin nggak, kalau awan ini diamnya seperti pesawat lagi transit, hanya beberapa jam. Musa baru bilang pasang tenda, tiba-tiba berapa jam kemudian bongkar tenda. Nah, ini nggak ada alasan buat orang-orang Israel telat bangun, masakan belum matang, belum selesai mandi, nggak ada alasan. Mereka harus packing semua dan mereka harus ikut kemana awan itu akan bergerak. Nah, ternyata dari cerita ini saya tangkap satu hal. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang selalu bergerak. Dia nggak diam di kota tertentu, dia nggak diam di gedung tertentu, dia nggak diam di negara tertentu. Karena banyak orang Kristen suka begini kan, kalau pulang dari negara itu tuh, ya tempat kelahiran Yesus, kita pulang ke Indonesia, Pak, hadirat Tuhan di sana Pak lebih tebal daripada Ambon. Kita cuma nyanyi pakai gitar akustik, tapi saya merinding Pak. Hadirat Tuhannya luar biasa, kalah di Ambon. Saya mau tanya, saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Saya garansi saudara akan merinding. Tapi kita suka memframing hadirat Tuhan ditandakan merinding atau tidaknya kita. Ini asal-asal buat. Karena Tuhan yang kita sembah sekali lagi, dia nggak diam di kota tertentu, di negara tertentu, apalagi di gedung tertentu. Tuhan yang kita sembah, dia ada di rumah saudara. Dia ada di kantor saudara. Dia ada di tempat usaha saudara. Dia ada di mana-mana. Tugas kita adalah ikutin dia mau kemana. Ikutin pergerakan Allah. Nah, pagi hari ini saya mau sharing salah satu alasan kenapa kita orang-orang Kristen sulit melihat Tuhan itu bergerak. Salah satu alasan dari banyak alasan. Nah, saya mau sharing buat saudara-saudara tentang paradigma yang namanya ibadah. Kalau cara berpikir kita tentang ibadah ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya kita sulit melihat pergerakan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bertanya sama saudara-saudara. Kita kalau dengar kata ibadah, apa yang mendarat di kepala kita? 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, firman Tuhan, persembahan, pengumuman, doa berkat. Jadi kita berpikir ibadah sama dengan kebaktian. Atau yang lebih parah lagi begini, ibadah hanya di tempat kebaktian. Dan waktu kita punya pikiran seperti ini, waktu kita punya paradigma seperti ini, akhirnya kita sulit melihat pergerakan Tuhan terjadi. Karena kita cuma berpikir Tuhan bergerak di area kebaktian saja. Nah, saya mau kasih lihat buat saudara di kitab Amos. Ya, tiba-tiba Tuhan gak suka sama ibadahnya orang Israel yang sifatnya mulai terjebak dengan rutinitas. Yuk lihat sama-sama kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Itu judul perikopnya ngeri ya saudara. Ibadah Israel dibenci ormas. Ibadah kita kalau cuman dibenci ormas saya nggak takut. Saya nggak takut. Tapi kalau ini terjadi, ibadah kita dibenci Tuhan, kita patut berpikir ulang. Coba lihat ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu,
dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Ini dia alasannya, ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ternyata waktu orang Israel mulai rutinitas saja dalam mereka memberikan ibadah kepada Tuhan, Tuhan mulai membenci. Karena apa? Mereka mulai tidak hidup dalam kebenaran. Kebenaran tidak mengalir seperti sungai. Keadilan Tuhan tidak ada di sana. Makanya Tuhan benci. Dan ibadah mereka cuma serba emosi. Masih terjadi sampai hari ini? Di Rock Ambon doang yang enggak. Banyak orang Kristen kalau kebaktian emosi. Karena apa? Lagu pelannya mirip sama lagu-lagu di drakor. Makanya kita gampang tersentuh. Gampang banget tersentuh. Tapi ternyata habis terima doa berkat, kita nggak pernah berubah. Kita cuman emosi aja waktu di tempat kebaktian. Ya, karena dentuman sound system, ya, karena lagu-lagu tadi yang bagus dan lain sebagainya. Kita jadi emosional kalau lagi kebaktian. Tapi sebenarnya kita tetap mengenakan manusia lama. Kita nggak pernah berubah sama sekali. Emosi. Saudara mesti tahu, hari ini ada fenomena yang mengerikan. Namanya emotions as destination. Emosi jadi sebuah tujuan. Ini mengerikan banget. Facebook sudah invented tombol itu. Saya akan jelaskan. Hari ini, saudara pernah dengar poligami? Oh, saudara nggak tahu poligami ya? Atau belaga nggak tahu? Poligami itu ada di perjanjian lama. Tapi hari ini ada fenomena yang namanya poliamori. Pria dan wanita menikah, tapi emosi yang menentukan langkah mereka. Jadi mereka menikah nih. Tiba-tiba suaminya ngomong gini, saya mau ke Bali, tapi kayaknya nggak cocok jalannya sama kamu. Saya mau jalannya sama mantan saya dari SMA ya. Dan istrinya setuju. Oh silahkan sayang, have fun ya. Istrinya sebaliknya juga begitu. Emosi yang mengatur rumah tangga mereka. Sayang, saya mau beli tas hari ini, tapi kayaknya nggak cocok sama kamu jalannya. Saya mau jalannya sama mantan saya di kuliah dulu. Dan suaminya setuju. Dan ini yang disebut dengan open relationship sama Facebook. Kita dulu pikirnya open relationship buat orang-orang yang masih single. Enggak. Ini kode ya di sosial media. Saya sudah menikah, tapi saya menganut poliamori. Saudara mesti tahu, kepunahan moral sedang terjadi di mana-mana. Orang nggak pernah berubah. Karena apa? Semua serba mau kasih makan emosi. Nah, jangan sampai kita orang Kristen, kebaktian bagus saudara. Tapi jangan sampai kita ikut kebaktian cuman emosi. Tapi kita nggak pernah berubah cara kita berpikir. Nggak pernah berubah karakter kita. Cuman emosi sesaat. Makanya Tuhan benci ibadahnya orang Israel yang sifatnya rutinitas. Dengerin firman Tuhan di tempat kebaktian. Habis terima doa berkat, ternyata ibadah masih berlangsung. Nah ini dia yang saya mau share buat saudara. Yuk kita lihat apa kata ibadah di perjanjian baru. Yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama itu judulnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara?
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Saya mau tanya, ibadah seperti ini mempersembahkan tubuh dilakukan 2 jam kebaktian saja? Ibadah seperti ini dilakukan setelah kita terima doa berkat. Mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Lucu ya, di perjanjian lama persembahan selalu harus mati. Di perjanjian baru tiba-tiba living sacrifice. Persembahannya mesti hidup. Siapa itu? Saudara dan saya. Persembahkan setiap anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Gunakan kaki kita untuk melayani Tuhan. Gunakan tangan kita untuk bekerja. Ya, kasih makan keluarga kita. Gunakan mulut kita untuk memberkati keluarga kita. Amin, istri-istri. Gunakan mulut saudara untuk memberkati suami. Amin, istri-istri. Yang bapak-bapak, gunakan mulut lidah saudara untuk memberkati istri dan anak-anak. Saya di Jakarta banyak melayani kaum LGBT. Banyak. Dan ternyata di dunia kita tuh ada hukum sebab dan akibat. LGBT itu akibat saudara, bukan sebab. Penyebabnya ternyata di Indonesia 90% karena fatherless. Ketiadaan figur ayah di rumah. Ayahnya ada, ya, tapi nggak berfungsi. Karena orang Indonesia punya kebiasaan, aku kerja, kamu yang gedein anak-anak ya. Orang Indonesia punya kebiasaan seperti itu kulturnya orang Indonesia. Makanya Ibu Khofifah waktu dia menjabat sebagai Menteri Sosial, dia buka data. Dia bilang bahwa Indonesia adalah negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Kenapa? Karena kulturnya kita begini. Papa kerja, kamu gedein anak ya. Istri gedein anak-anak. Makanya yang terjadi di Indonesia, anak di dalam kamar, dengar papanya batuk di luar, gak mau keluar kamar. Papa pulang di pagar, tintin, anak-anak lagi nonton TV, lari semua ke kamar. Bayangin loh, papa masih di pagar, hadiratnya sudah keras sampai ke dalam rumah. Mau ngomong sama papa, mesti lewat mama. Ini Indonesia. Nah ternyata 90% LGBT dari sini. Dari sini. Ketiadaan fungsi ayah. Papa ngomong sama anak cuma waktu marah doang. Waktu anaknya prestasi, gak pernah dipeluk, gak pernah ditap pundaknya. Nak, kamu bagus. Gak pernah. Dan yang terjadi hari ini adalah LGBT. Ini mengerikan. Dan mereka udah fight for their rights di mana-mana. Mereka memperjuangkan hak mereka. Nah, kita orang Kristen seringkali menyerang akibatnya, bukan memperbaiki sebabnya. Kita asik menghakimi mereka. No, bukan itu solusinya. Gereja harus bangkit jadi ayah. Jangan sampai kita punya kebiasaan verbal abuse. Karena verbal abuse lebih bahaya daripada physical abuse. Anak kalau dipukul, dia lupa. Tapi kalau diomongin kasar, dia akan terluka. Saya satu ngelayanin LGBT, dia cerita. Dia anak ini emang cakep dari kecil, laki-laki. Nah waktu SMP, dia dibully sama teman-teman SMP-nya. Dikatain, wah kamu kayak perempuan, kamu kayak perempuan. Dia nangis. Dia nangis, dia pulang ke papanya. Pengen minta perlindungan. Papa, aku dikatain kayak perempuan. Tahu nggak papanya bilang apa? Emang kamu kayak perempuan. Saudara tahu kalau anak nangisnya ketelen? Itu adalah hal paling bahaya. Lagi nangis, ketelen.
Dia masuk kamar, dia bilang, oh lihat nanti ya, saya akan jadi perempuan beneran. Terluka. Pakai mulut bibir kita untuk memberkati anak-anak kita. Memberkati istri, memberkati suami. Ini ibadah yang sejati. Jangan cuman kita pinter kebaktian, sampai rumah kita jadi monster. Anak-anak kita akhirnya kok beda ya. Makanya teman baik saya, ya Yeri Pati Nasarani, dia pernah bilang, ya banyak anak-anak dia ketemu, wih lebih senang ketemu papa di gereja. Kenapa? Papa baik kalau di gereja. Kalau di rumah papa beda. Ini terjadi. Di Rock Ambon doang yang gak ada. Jakarta banyak. Saudara top, saudara. Gereja mesti bangkit sebagai ayah buat generasi. Rangkul mereka, peluk mereka. Ya, saya ketemu LGBT semua karena terluka. Mereka terluka. Papa maunya anak perempuan, bukan kamu. Benar-benar jadi perempuan. Ya, waktu jadi perempuan saya cerita tadi malam. Cantik, saudara. Cantik, wangi. Semua ibu-ibu yang hadir kalah semua. Kalah. Cantik banget. Tapi waktu ngomong, ternyata dia laki. Halo Pastor Jesse. Ternyata laki-laki. Dia kecewa sama papanya. Saya temenin dia, bukan khotbahin dia. Dan tolong ya, bukan dipacarin, tolong. Tolong garis bawahi. Saya temenin. Ya, saya pertama-tama bingung manggilnya, Bu, Pak, Bro, gimana ya manggilnya? Dia udah DP rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Setelah 6 bulan, saudara. Dia telepon saya, dia bilang gini, Jess, saya baru batalin jadwal operasi. Loh kenapa? Saya percaya saya adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Pakai mulut kita untuk memberkati orang lain. Jangan sering keluar kutuk kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Yakobus 1 ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tolong kaum pria kalau baca ayat ini jangan langsung ditelen ya. Bukan berarti habis baca ayat ini semua habis selesai kebaktian mau ke rumah Yuni Sara semuanya. No. It's a no-no. Yakobus mencatat ayat ini karena begini. Di zaman itu orang-orang Yahudi adalah bangsa yang gila akan status. Semua mesti ada statusnya. Yang tidak ada statusnya, mereka tidak anggap. Contoh, orang mati mesti 3 hari. Baru keluar surat kematian. Makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 2 hari. Karena dia Tuhan. Tapi karena Yesus sedang berada di antara orang-orang Yahudi, dia mati 3 hari. Resmi. Dinyatakan meninggal dunia. Nah, kelompok janda dan kelompok yatim piatu adalah 2 kelompok yang kehilangan status. Mereka ditinggal suami, ditinggal orang tua. Kehilangan status. Jadi 2 kelompok ini tidak dianggap, disingkirkan dari antara masyarakat. Janda dan yatim piatu. Jadi maksudnya Yakobus itu begini. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita ialah kalau kita mengunjungi orang-orang yang ditolak sama masyarakat. Ini maksudnya. Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Jaga diri kita baik-baik. Ternyata ini maksudnya Yakobus. Nah, hari ini janda dan yatim piatu sudah diperhatikan dengan baik. Tapi masih banyak kan orang-orang yang ditolak di antara masyarakat. Hari ini LGBT tadi. Orang yang narkoba.
orang yang bercerai, orang yang hamil di luar nikah. Jangan sampai kita nih gereja Tuhan ikut-ikutan nolak mereka. Kita harus justru ngunjungin mereka dalam kesusahan mereka atau kesukaran mereka. Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Justru kita yang kasih pengaruh buat mereka. Nah, ternyata Yesus udah ngomong soal ini, saudara. Yuk kita lihat ya, Matius 10 ayat 16. Yesus udah ngomong soal ini. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Yesus bilang ini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Wow. Kita katanya domba diutus ke tengah-tengah serigala. Ini mission impossible, saudara. Nggak mungkin, dombanya pasti mati. Ngumpul bareng serigala. Karena saudara mesti tahu, domba adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling lemah. Domba kalau lagi jalan, dia nyasar, dia nggak tahu. Dia nggak bisa noleh ke belakang. Karena waktu dia noleh ke belakang, ketutup sama bulunya semua. Dia nggak bisa lihat. Makanya dia mesti nunggu tongkat gembala. Untuk membuat dia back on track. Kembali ke jalannya. Dan saudara, kalau saudara nanti ke Australia, amin saudara. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya. Di Australia itu banyak peternakan domba. Domba kalau lagi minum, air di depannya mesti tenang sekali, domba. Kalau saudara coba-coba iseng, lempar batu kerikil gitu, plek, airnya goyang, domba akan kaget setengah mati. Dan waktu dia kaget, dia kecemplung di air tempat dia minum. Saudara pernah masukin handuk atau karpet di air? Waktu kita masukin karpet di air, kita angkat, beratnya naik berkali-kali lipat. Domba juga sama. Waktu dia masuk kecemplung di dalam air itu, dia berat badannya naik dan kasihan, dia nggak bisa berenang. Domba mati karena kaget waktu lagi minum. Ya ampun, lemah banget. Saudara pernah ketemu manusia begitu? Ya, meninggal waktu lagi minum teh botol karena kaget. Nggak ada. Tapi domba itu banyak banget. Makanya peternak domba di Australia, kalau lagi geledek, lagi hujan, dan lain sebagainya, dijagain. Dijagain semuanya. Supaya mereka nggak ada yang kaget dan kecemplung. Dan kalaupun kecemplung, diangkat langsung sama gembalanya. Nah, domba ini lemah. Makanya Yesus menggambarkan dirinya, anak domba Allah. Lemah. Gak ada dayanya. Tidak ngelawan sama sekali. Tapi Yesus menambahkan, domba ini harus cerdik seperti ular. Kenapa ular dibilang cerdik? Karena begini, ular sama anjing tuh jenisnya banyak. Dan anjing jenisnya banyak, cara jalannya sama semua, ke depan. Anjing jalan mundur kalau ketemu orang Manado, baru dia mundur. Tapi anjing semuanya jalannya ke depan. Nah, ular jenisnya banyak, tapi cara jalannya beda-beda. Ular padang pasir, namanya rattlesnake. Karena medannya pasir, dia jalannya kepala di sebelah kanan, ekornya di sebelah kiri. Jalannya begini. Ya, ular naik pohon, karena medannya pohon, beda lagi. Dililit dulu pohonnya sampai dia tiba di atas. Ya, ular sawah beda lagi karena medannya tanah, dia jalan pelan-pelan, licin medannya. Apa pengertian cerdiknya ular? Dia selalu menyesuaikan diri di medan mana dia berada. Kita udah lemah kayak domba, tapi nggak cerdik. Ini nih penyakitnya orang Kristen. Kita udah lemah, tapi nggak cerdik. LGBT kita marah-marahin, kamu ya,
kamu bulu mata makin naik, kamu neraka di lantai 7 di bawah. Itu nggak cerdik. Itu nggak cerdik. Saya pernah gagal dalam rumah tangga. Saya nggak pernah malu cerita sama siapapun. Karena saya mengalami Tuhan di saat saya gagal. Saya melihat Tuhan di saat saya gagal. Dan saudara tahu, waktu saya gagal, nggak ada teman gereja, teman pelayanan yang mau angkat telepon saya. Nggak ada. Saya membesarkan 2 anak sendirian. Ya, waktu itu Angel masih 6 tahun, Pangeran masih 3 tahun. Tiap pagi saya bangun 4:30 untuk bangunin mereka, mandiin mereka, cebokin mereka, dan antar mereka ke sekolah. Dan tiap ambil raport, saya selalu paling ganteng sendiri, karena di tengah ibu-ibu. Saya sampai dipanggil sama ibu-ibu itu Mr. Mom. So saya tahu sekali, jadi ibu rumah tangga itu seperti apa. Saya ngerti sekali. Ngerti sekali. Saudara, orang yang bisa ngelihat medan saya, dia sering, pasti saudara tahu, namanya Jonathan Patiasina. Dia yang ngerangkul saya. Dia ngerti medan yang sedang saya lewatin. Ya, dia rangkul saya dan 2 anak saya. Saya nggak akan lupa tahun berapa itu, waktu dia baru pindah di Australia. Kita dikirimin tiket, 3 tiket. Saya tahu dia nggak banyak-banyak uang amat, ya, tapi dia kirim tiket untuk kita bisa leyeh-leyeh di Australia. Ya, setiap saya nangis dia peluk saya. Saudara tahu, orang-orang yang lagi kesasar butuh seperti itu. Butuh, mereka nggak butuh penghakiman. Saya ngerasain dihakimin kayak apa saudara. Makanya nggak tahu kenapa urat penghakiman saya udah putus kayaknya. Saya sulit hakimin orang. Sulit. Karena saya dulu dihakimin. Ya. Makanya saya mau ajak saudara-saudara di Rock Ambon, jangan pernah menghakimi seseorang, memframing orang dari musim yang sedang mereka lewati. Jangan. Kita nggak pernah tahu. Saulus musim sebelumnya pembunuh loh. Musim-musim berikutnya jadi Rasul Paulus tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu. Karena apa? Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Saya bisa kuat berdiri sampai hari ini saudara. Itu semua cuma karena kasih karunia Tuhan. Karena ada orang-orang yang cerdik. Ya, cerdik ngelihat medan saya yang saya harus lewatin. It was hard. Bukan jalan yang mudah, jalan yang sukar. Makanya sekarang saya kalau ketemu ya ada pasangan lagi bermasalah mau bercerai, saya nggak bisa menghakimi mereka. Saya pengen tolong mereka. Puji Tuhan banyak yang dipulihkan saudara. Puji Tuhan. Ya. Dan yang tetap ambil jalan pisah, saya tetap temenin mereka. Cerdik seperti ular. Tapi Yesus menambahkan, kalau kita sudah cerdik, harus tulus seperti merpati. Ya, jaga diri supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Tadi Yakobus bilang. Ya. Kenapa Yesus menggambarkan ketulusan seperti merpati? Karena merpati adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak ada empedu di dalamnya. Empedu itu saluran pembuangan. Jadi kita kalau makan, lever akan mengatur semua postingan, ya, gizi. Yang leftover, yang tidak perlu buat badan kita, dibuang. Lewat mana? Empedu. Jadi empedu nih kalau dibelek, ya, badan kita kalau dibelek, empedu diambil, itu baunya minta ampun. Dan kalau coba dirasain, pahitnya luar biasa. Merpati tidak ada bagian yang pahit di dalam hidupnya. Itulah ketulusan. Saudara tahu, kita baru lewatin pilpres. Itu dunia politik. Saya sangat sedih kalau politik masuk di persahabatan, apalagi masuk di gereja Tuhan. Saudara tahu politik kan? Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi.
Kita dalam tubuh Kristus seharusnya adanya ketulusan abadi. Tulus sama kepentingan beda. Orang sekarang mau sahabat karena ada kepentingan. Ya, mau datang ke gereja karena ada kepentingan dan lain sebagainya. Kita lupa dengan hal yang namanya purity, ketulusan. Kita lupa. Tulus. Orang-orang yang nemenin saya tulus. Ya, mereka bisa bilang, "Jess, lu salah." Saya perlu orang-orang seperti ini. Lu salah, ngaca dong. Saya perlu, mereka tuh kaca buat saya. Kita perlu orang-orang yang tulus sampai hari ini. Yang setuju bilang amin. Jangan cuma mau deketin orang karena ada kepentingan saja. Saya ngelihat mama saya, dia udah 81 tahun. Tadi Om Kris sempat bahas. Dia kalau tidur jam 9 sampai jam 6 pagi. Ya, teman-temannya tidur jam 11, jam 2 pagi bangun. Ya. Dan saya ngelihat mama saya adalah orang yang tulus dari dulu. Saya zaman-zamannya Badung dulu. Ya, saya pernah minum dalam 2 jam 8 botol red wine. Orang pikir saya udah mati, saudara. Ya, saya sering banget gak pulang. Ternyata kesini-sini saya baru tahu. Setiap saya gak pulang, mama papa saya perjamuan kudus di kamar saya. Mereka tumpang tangan bantal saya. Ya, makanya saya lagi di luar gak pulang, mikirnya KKR. Lucu ya, lagi Badung-Badung mikirnya KKR kapan ya? Kapan lagi ada di Jakarta? Saya baru ngerti karena doanya kenceng di rumah. Setiap saya pulang rumah, dia nyambut saya dengan ketulusan, bukan dengan emosi. Kamu udah makan, nak? Oh udah, saya pergi lagi. Dia nggak pernah keluar kata kasar. Akhirnya satu hari si bungsu ini bertobat. Dia yang bingung, kamu tobat bener? Dia yang bingung. Saudara, pertahankan ketulusan. Karena ketulusan adalah karakter yang dimiliki Tuhan Yesus. Dia selalu ada walaupun kita lagi jatuh. Dia selalu tulus sama saudara dan saya. Tuluslah seperti merpati. Amin saudara-saudara. Yang terakhir, 1 Timotius 3, karena saya udah dikodein. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia apa saudara? Ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, ini yang dicatat sama Rasul Paulus, ini semua yang diperbuat oleh Yesus. Dan Rasul Paulus memulai kalimatnya dengan agunglah rahasia ibadah kita. Saudara tolong ingat baik-baik. Sebagai kesimpulan, kebaktian itu bagus. Tapi jangan pernah berpikir ibadah hanya kebaktian saja. Karena ini ada bahasa Yunaninya latreo, akar kata dari liturgi. Ya, kita kebaktian, kumpul, adoring Jesus, ya, menyembah Tuhan. Ada. Yakobus 1 tadi, ya, nama bahasa Yunaninya treskea, sosial. Ibadah yang sifatnya sosial. Ya, kita dengan sesama, kita menolong, kita membantu. Ya, sosial. Tapi ibadah yang ditulis sama Rasul Paulus buat Timotius adalah ibadah yang paling sering muncul di Perjanjian Baru. Bahasa Yunaninya eusebia. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, godliness, Christ-like, Christ image. Ternyata ini adalah ibadah level tertinggi. Mengejar keserupaan dengan Kristus. Ini dia. Boleh kebaktian, boleh tolong orang, ya, boleh jadi terang dan garam, tapi yang paling penting, kejar karakter kita tiap hari, ya, untuk serupa dengan karakternya Kristus. Amin, saudara. Yesus datang ke dunia, dia cuma bawa kasih karunia. Saya mengajak saudara-saudara di Rock Ambon, jadilah agent of good news. Jadilah agen-agen kabar baik.
Jangan lagi keluar kabar buruk dari mulut kita. Saya digituin karena orang tua saya dulu belum ngerti. Gereja, nanti Yesus mau datang loh. Saya udah 52 tahun, Yesus belum datang. Saya cuman ditakut-takutin dari dulu. Dan orang kalau takut, biasanya jadi muka dua dan jadi munafik. Karena takut. Karena ditakut-takutin dengan kabar buruk. Jadilah pemberita kabar baik. Karena memang Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan saya. Sadar, kita nih orang-orang berdosa semuanya. Bedanya cuma satu ketahuan, satu enggak. Itu aja bedanya. Ya, makanya saya udah bilang tadi malam di pertemuan kaum pria, kalau ada orang lagi cerita aibnya sama saudara, muka kita di setel biasa aja, biasa aja. Kita seringkali kalau ada orang cerita aibnya, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Biasa aja setel. Bedanya ini lagi ngaku, sini belum. Bedanya gitu doang. Sadar kita semua orang-orang berdosa yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Jangan sok paling benar, jangan sok paling kudus. Kejar karakter Kristus setiap hari. Ya, kejar semua ya keserupaan dengan Kristus, kejar itu semua setiap hari. Ya, persilahkan Tuhan untuk membentuk kita setiap hari. Saya percaya ternyata ibadah itu bukan acara-acara saja. Tapi ibadah adalah sebuah gaya hidup. Ya, kita anterin orang tua ke dokter itu ibadah, anterin anak-anak ke sekolah itu ibadah. Ibadah harus jadi lifestyle-nya orang Kristen. Ya, habis terima doa berkat, lanjutkan ibadah saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. I love you.